Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya tentang edukasi pembahasan Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian dari klaster B yang satu klaster dengan sosiopat, psikopat, dan borderline. Nah, video kali ini adalah video lanjutan dari topik sebelumnya yang udah saya post mengenai pertanyaan, yaitu apakah seorang narsisis atau NPD sadar jika ia menyakiti pasangannya. Nah, yang video kali ini adalah video lanjutan dari video itu, makanya yang belum pada nonton video itu, pastiin kalian udah nonton untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, video kali ini yaitu menjawab pertanyaan apakah narsisis memang sengaja dan hobi membuat hubungan yang toksik. Jadi apakah narsisis itu memang punya keinginan untuk selalu masuk di dalam hubungan yang toksik? Jadi ketika Anda sudah tahu jawabannya, apakah narsisis sadar ketika ia menyakiti pasangannya, pasti udah tahu kan jawabannya. Kalau belum tahu, segera tonton videonya sekarang juga. Nah, pertanyaannya, tapi apakah dia itu memang sengaja dari awal itu pengen hubungan yang kayak gitu? Nah, pertanyaan sederhananya kayak gitu. Nah, pertanyaan ini menurut saya cukup lucu ya buat saya. Cuman ini saya bisa jawab dengan singkat dan cukup jelas gitu. Nah, jawabannya tidak. Narsisis juga memiliki impian atau awang-awang bahwa dia itu bisa punya hubungan yang normal, hubungan yang bahagia, kayak yang di film-film happy ending, hubungan yang damai, harmonis, sejahtera. Nah, jadi sebenarnya apakah dia itu memang sengaja pengen masuk hubungan yang semuanya kayak gitu, yang toksik? Jawabannya enggak. Nah, kalian jangan bingung. Kalau yang udah nonton video itu, memang ya dia sengaja menyakiti pasangannya, itu dia sadar. Sadar itu artinya dia memang sadar, tapi itu ada keharusan di dalam dirinya untuk melindungi ego pribadi, sehingga dia sebenarnya sadar, tahu, tapi tidak peduli. Tapi kalau misalkan ditanya apakah dia itu memang dari awal pengen hubungan yang toksik, yang berakhir semuanya kacau balau, itu enggak. Nah, kita bahas pertama tentang yang sudah sering saya bahas, yaitu narsisis membutuhkan fuel atau reaction emosional yang membuat hubungannya itu ibarat sebuah roller coaster. Tapi narsisis ketika masuk tahap awal dalam sebuah hubungan, mereka itu selalu bermimpi untuk mendapatkan partner yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna yang menurut awang-awang dia itu fit sesuai dengan semua kemampuan dan skenario-nya dari narsisis ini. Jadi ketika memasuki hubungan, mereka juga punya harapan yang justru harapannya itu sangat tinggi. Pengen dapat pasangan yang sempurna versi narsisis, oke? Jadi, tapi sayangnya orang yang sempurna menurut versi narsisis itu nggak pernah ada diciptain di dunia ini. Sehingga ketika masuk dalam hubungan sebuah narsisis, di awal itu terkesan indah karena narsisis itu mengira bahwa dia sudah menemukan nih, akhirnya dari puluhan mantan yang udah kacau balau itu, semua hubungannya putus nyambung dan semua ceweknya berubah menjadi sakit hati atau mantan yang cowok. Nah, dalam hal ini maksudnya narsisis itu bisa cewek bisa cowok ya. Semua mantannya itu yang udah sakit hati, ada yang sakit PTSD, ada yang bener-bener gak bisa move on. Nah, itu akhirnya dia mengira pasangan selanjutnya ini adalah orang yang sempurna yang selama ini dia cari. Namun setelah masuk dalam sebuah hubungan, nah, setiap orang ini gak ada yang gak pernah melakukan kesalahan atau tidak luput dari hal-hal minor ya, bahkan yang kita bisa juga gak sadar lakuin. Ketika hubungan berjalan, kesalahan sekecil apapun itu akan menjadi gangguan. Nah, gangguan untuk narsisis, sehingga ia itu perlu
menghukum pasangannya, walaupun pasangannya ini sengaja tidak sengaja, atau misalkan sekecil apapun yang menurut orang normal itu nggak kenapa-napa, tapi bagi narsis ini menjadi gangguan. Nah, ketika itu menjadi gangguan, ego pribadinya itu mulai muncul sehingga dia itu merasa ingin menang dan perlu untuk menghukum pasangannya itu. Dan juga rasa iri hati yang tidak terelakkan, dan itu memang state defaultnya narsisis itu, memang orangnya gampang banget iri hati. Dan ketika pasangannya sukses, itu ia tuh tidak bahagia, tapi ia justru ingin menghancurkan kebahagiaan pasangannya. Nah, kenapa? Karena dia itu pada dasar state defaultnya kan selalu membenci diri sendiri. Nah, ketika melihat pasangannya bahagia, dia akan selalu bertanya, apa hak kamu untuk bahagia, sedangkan aku aja nggak bahagia, sedangkan aku aja membenci diriku sendiri, dan kamu ini adalah perkakas aset yang menjadi kepemilikan buat saya, tapi kok kamu malah bisa bahagia. Nah, maka dari itu narsisis akan tidak terima ketika melihat pasangannya bahagia. Dan juga ketika pasangannya melakukan suatu kesalahan yang menurut dia itu sangat kecil, dia akan merasa sangat tersinggung dan juga ingin berperilaku impas gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalkan narsisisnya ini udah jelas selingkuh, udah jelas salah, udah jelas bohong, ya bohongnya setiap hari kayak gitu, terus ketahuan. Nah, pasangannya ini kan akan marah. Kenapa kok diselingkuhin, kenapa kok marah? Yang narsisis lakukan adalah dia akan marah balik. Kenapa kok kamu marah? Karena menurut otak narsisis, pasangannya itu nggak berhak memarahi dia karena disebut sebagai aset, perkakas, atau kepemilikan. Dan juga pasangannya sedih, narsisis juga nggak suka. Kenapa pasangannya sedih? Kalau misalkan kamu sedih, kamu akan membuat bad image kepada diri saya di depan teman-teman saya. Nah, jadi ketika awal hubungan, dia berharap dapat pasangan yang sempurna dari sekian puluh mantan yang udah lewat itu. Narsisis dalam hidupnya ibarat seorang yang tiada henti mengejar kuda terbang yang disebut unicorn. Nah, ketika kita tahu bahwa bagaimana kita mengejar unicorn ya di dalam hidup ini, bahkan unicorn sendiri itu kita juga tahu bahwa unicorn itu fiktif gitu. Ketidakmampuannya untuk berempati membuat ia akan selalu kesulitan dalam hidupnya karena menjadi spesies yang berbeda dan juga langka. Harapan menemukan seseorang yang sempurna di mata MBD itu tidak pernah diciptakan dan gak pernah ada. Bagaimana bisa ada orang yang mau menerima semua perilaku abusifnya dan juga tidak ada timbal balik dalam sebuah hubungan. Setiap awal hubungan akan diawali dengan fase yang tidak normal, tergila-gila, dengan kebanyakan adanya dopamin rush dan oksitosin yang tidak normal kadarnya, dan akan mudah sekali dan cepat berbalik ke hubungan yang seperti di dalam neraka. Karena narsisis sendiri ketika sudah masuk di dalam tahap devalue, dia akan terus mengekstrak fuel untuk memenuhi ego pribadinya. Nah, semua ini penyebabnya apa? Kata kunci utamanya yaitu ada kontradiksi di dalam diri narsisis. Pertama, ia selalu membenci dirinya sendiri. Kemudian nomor 2, dia itu tidak bisa menerima pasangannya sebagai manusia normal yang mempunyai kelebihan dan kekurangan di dalam satu unit seseorang atau dalam suatu pribadi. Yang dia terima adalah sebuah ide tentang pasangan yang sempurna yang hanya ada di bayang-bayang dan ilusi mereka. Jadi ketika dia masuk dalam hubungan, ini sebuah pribadi yang punya kelebihan dan kekurangan yang disebut dengan sebuah pribadi A. Yang kita semua sebuah manusia yang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sedangkan dalam masuk sebuah hubungan, ia yang hanya di pikirannya adalah sebuah ide, awang-awang ilusi
tentang pasangan yang sempurna yang kemudian dicocok-cocokkan dengan orang yang dia temui sepanjang hidupnya. Maka dari itu sulit sekali menemukan kecocokan, karena ide yang ada di bayang-bayang ilusinya itu tidak pernah match dengan orang-orang yang selama ini pacaran sama dia atau jadi mantan-mantannya. Ketika lama-lama pasangannya itu tidak sesuai dengan imajinasinya, tidak sesuai dengan skenario di otak pasangannya itu, harus dihukum dan langsung masuk ke tahap di value. Di sini mulailah semua fuel negatif dengan berbagai macam kesengajaan untuk mendapatkan reaksi emosional. Nah, karena pasangannya sudah mulai tahu dan tidak sesuai dengan harapan dan narsisis sejak awal hubungan itu, sehingga narsisis ini akan semakin sakit karena sebenarnya dia kecewa. Gua udah harapin nih orangnya sesuai dengan bayang-bayang dan ekspektasi gua, ternyata nih orang sama aja deh kayak mantan gua yang dulu-dulu segala macam, juga ngelakuin hal-hal yang bisa tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena narsisis adalah sebuah kontradiksi yang hidup berjalan tanpa henti sepanjang hidupnya, itu menyakiti orang lain tapi mengasihi diri sendiri. Kontradiksi yang paling penting yaitu narsisis sepanjang hidupnya, nomor 1, selalu menyakiti orang lain tapi mengasihani diri sendiri. Nomor 2, narsisis memiliki kontradiksi yaitu mencintai pasangannya dengan versi cinta yang egois, sedangkan egois adalah lawan dari cinta. Kemudian kontradiksi yang ketiga, narsisis berekspektasi kepada pasangannya tapi mengelak realita bahwa pasangannya adalah manusia yang punya kelebihan dan kekurangan, sedangkan dirinya sendiri penuh dengan kemunafikan dan kebohongan-kebohongan yang kejam. Narsisis selalu mengejar pasangannya tanpa henti tapi selalu membuang pasangannya. Itu kontradiksi yang keempat. Kemudian nomor 5, narsisis selalu ingin tampil paling hebat tetapi di dalam dirinya hanya ada kekosongan. Itu adalah kontradiksi nomor 5. Jadi dari 5 kontradiksi ini yang membuat walaupun di awal narsisis punya ekspektasi, punya hubungan yang harmonis dan damai, yang sukses seperti orang-orang normal pada umumnya, kenapa itu tidak pernah terjadi? Karena dia memegang teguh 5 kontradiksi yang baru saja saya sebutkan tadi. Jadi narsisis kecanduan dengan ide kebahagiaan yang sempurna. Kata kuncinya adalah ide, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah kekacauan itu sendiri, chaos itu sendiri, tornado yang akan selalu merusak apapun yang dia lewati. Apapun yang dilewati, orang-orang yang dekat dengan dianya akan menjadi rusak. Hubungan dengan narsisis memang terkutuk sejak awal untuk gagal dan diisi dengan kesakitan karena orang ideal yang mereka cari itu memang tidak pernah ada dan tidak pernah eksis di muka bumi ini, sehingga dalam setiap hubungan akan diisi dengan kesakitan dan hukuman-hukuman kepada pasangannya yang pasangannya sendiri tidak paham apa yang ia cari. Kira-kira seperti itu. Intinya bahwa narsisis memang sadar dia menyakiti pasangannya, tetapi di awal hubungan dia juga memiliki ekspektasi, membayang-bayangkan ilusi, ide bahwa dia itu bisa masuk dalam hubungan yang normal, sehat dan bahagia. Tapi itu semua tidak mungkin terjadi karena kontradiksi yang saya sebutkan tadi. Ada 5 kontradiksi yang memang sudah mendarah daging di dalam seorang narsisis. Sehingga untuk Anda yang merasa masuk dalam hubungan yang dinamikanya seperti ini, pertanyaannya adalah apakah Anda masih cinta dengan pasangan Anda yang NPD? Kalau Anda menjawab ya, pertanyaan kedua yang perlu Anda jawab yaitu apakah Anda mencintai diri Anda sendiri? Nah, silahkan Anda renungkan untuk bisa Anda lepas dari hubungan yang toksik ini dan juga
menambah ilmu Anda untuk menjadi pulih kembali, menjadi versi terbaik dari diri kalian. Untuk private consultation, silahkan hubungin Instagram di bawah ini ya, @unsecretnarcissist. Semoga saya bisa membantu Anda. Terima kasih.